Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohaninya disehatkan, selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kali ini kita coba mengikuti perkembangan daripada Pi Network ya, informasi beberapa sumber yang kita coba cari teman-teman ya. Langsung to the point aja teman-teman, saya tertarik dengan informasi yang satu ini ya. Sempat di beberapa video sebelumnya saya sempat singgung ya, sempat cerita, namun saya tidak tampilkan bagaimana gambarnya, dan ini dia kartunnya ya. Nah, mungkin teman-teman udah pernah tahu ya yang namanya kartun Simpson jauh-jauh hari beberapa tahun yang lalu itu memprediksi bahwa Elon Musk membeli Twitter, dan itu terjadi ya. Betul sekali, namanya juga Elon Musk ya, nama di kartunnya itu ya. Intinya terus dia memiliki satelit yang dikirimkan keluar, itu ada di kartunnya jelas semua, dan itu terbukti terjadi. Dan ini menarik sebenarnya ya, tidak harus 100% kita percayai karena kita punya keyakinan sendiri ya, tapi memang ini adalah sebuah kejadian yang betul-betul membuat orang terbelalak untuk melihatnya. Karena kenapa? Ada beberapa pejabat Amerika juga yang pakaian, tindakan, sikap dan sebagainya itu persis terjadi di kartun ini. Luar biasa teman-teman. Nah, tak kalah juga ini informasi ada Pi Network teman-teman. Ini ada satu ruangan ya, di mana ruangan balita di sini adalah dipenuhi dengan lambang Pi Network ya. Ini Pi, I love Pi, kemudian ini ada logo Bank Dunia ya, kemudian ini trade ya, perdagangan, ini grafik perdagangan, kemudian ini ada logo China di sini ya. Ini area-area di mana ceritanya ini adalah ruangan kelas belajar balita di sana seperti ini ya. Nah, ini saya ada videonya teman-teman. Nah, jadi itu videonya teman-teman ya. Jadi video penggalan daripada film kartun Simpson. Dan ini Apple juga ada logonya di sini ya. Nah, ini ada artinya sesuatu hal yang akan terjadi ini diprediksi oleh kartun ini teman-teman. Ini informasi luar biasa, menarik lah. Artinya tidak pun ya, kita jangan terlalu ini juga ya terhadap sebuah film ya. Ini kan fiksi, namun fiksinya kok jadi kenyataan dan sesuai fakta yang terjadi. Apakah itu teknologi ya, teknologi, kemudian peperangan dan lain sebagainya, itu semua ada di cerita kartun ini. Luar biasa. Keuangan, perbankan dan lain sebagainya, termasuk juga politik, itu ada semua di sini. Luar biasa teman-teman ini film ya. Kemudian coba kita lihat. Nah, ini juga ada di Time ya, majalah Time, Person on the Year katanya gitu. Nah, ini menggambarkan seorang Nicholas yang pakai kacamata ya. Ini benar-benar saya juga speechless sih, nggak bisa ngomong. Karena kenapa? Karena ini apa ya, kartun tapi kok bisa kejadian seperti ini. Luar biasa ya, whatever lah itu. Tapi karena kita punya keyakinan sendiri, ini hanya sebuah gambaran saja bahwa ada ya orang diberikan kelebihan untuk memprediksi dan melihat apa yang akan terjadi, mungkin seperti itu, dan dituangkan di sebuah video ini teman-teman. Baik, kita lanjutkan saja ya, kita lanjutkan saja. Ini informasi selanjutnya dari Pi Channel teman-teman. Menurut pembaruan kemajuan KYC dari Pi Core Team kemarin, tambahan 18% jaringan akan dapat menerapkan KYC setelah minggu ini. Itu menyumbang sekitar 6 juta pionir. Itu jumlah yang sangat besar katanya. Nah, ini dari Pi Channel Internasional. Karena 6 juta itu bukan angka kecil teman-teman ya. 6 juta masyarakat itu, 6 juta orang itu bukan jumlah yang kecil, jumlah yang luar biasa. Ini adalah terjadi perampingan di proyeknya Pi Network, di mana ini jelas-jelas ketika dilakukan perampingan dari KYC, project KYC ini adalah menunjukkan persiapan untuk segera mainnet teman-teman. Amin ya. Kemudian selanjutnya masih dari PCM detail pembaruan PCM utama. Salah satu update penting PCM akhir-akhir ini adalah melakukan kalibrasi saldo pionir di PCM guna mempersiapkan penarikan mainnet Pi katanya ya. Ini memang udah beberapa hari yang lalu informasi, namun saya baru buat video ini
Ya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin barangkali teman-teman ada yang belum tahu juga ya. Jadi di sini katanya setiap pembayaran pesan di PCM memiliki catatan blockchain. Artinya memang di PCM Mall sendiri sudah menyediakan wallet seperti yang sebelumnya saya sampaikan ya. Oke, ini dari Minepi ya, Pinepi ya, Pinepi Hai Pionir katanya. Coba platform apa ini? Platform berbagi file online ini yang dapat digunakan untuk mentransfer file besar dan banyak di kolega dan teman kunjungan pnp.com. Nah, ini aplikasi tambahan lagi, platform tambahan lagi, utilitas baru lagi. Artinya di sini SendIt ini merupakan sebuah platform untuk mengirim file ukuran besar. Contoh, kalau untuk antar handphone kita tahu ShareIt. Nah, di mana ShareIt harus berdekatan tetapi tidak bisa jarak jauh. Nah, itu dikirimkan. Nah, kalau untuk teks mungkin seperti WA ya. Kalau untuk kirim-kirim gambar dan video bisa melalui medsos mungkin, atau inboxnya daripada Facebook, Telegram ya. Kemudian Instagram dan sebagainya. Nah, ini ada lagi dikhususkan platform ini adalah untuk pengiriman file dalam bentuk besar, dalam ukuran besar. Nah, misalkan teman-teman kirim video yang ukurannya itu 300 MB misalkan, hampir setengah giga dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini fungsinya di sana. Jadi memudahkan, karena kenapa? Memudahkan itu karena didukung oleh teknologi Web3 dan nanti ke depan ada 5G. Bahkan ada sekarang beberapa yang sudah jalan kan, walaupun di Indonesia belum merata. Nah, di luar seperti apalagi di Dubai 5G udah running, udah lama banget lah itu udah jalan ya. Jadi itu benar-benar sangat mendukung, file sebesar apapun itu akan cepat terkirim. Seperti itu. Nah, ini mungkin salah satunya adalah karena yang mendukung Web3 itu sendiri gitu teman-teman. Ini SendIt ya. Jadi tambahan utilitas Pi Network luar biasa. Oke, selanjutnya kedepannya sejumlah besar ini dari Wangli 9677. Kedepannya sejumlah besar perintis akan menerima slot KYC mereka dalam 1 minggu ke depan. Lebih dari 18% ya, sama dengan informasi yang tadi dari PCN Mall bahwa ini informasi ada penambahan slot KYC lagi guna mempersiapkan daripada mainnet. Tapi Bang, bagaimana kan saya kalau misalkan saya nggak dapat terus itu apakah mungkin untuk mainnet? Nah, dulu jauh-jauh hari di setiap video saya pernah bahas masalah KYC juga. Jadi KYC itu nanti unstop, tidak berhenti ya, nonstop, jadi open terus. Walaupun memang ini regulasi itu tidak serta-merta kita terpatok pada histori teman-teman ya. Ada memang regulasi yang kita mengikuti ke histori. Ini kita sharing aja teman-teman ya, sorry ya. Jadi flashback ke histori, regulasi yang terbentuk adalah ABC sampai D misalkan. Nah, untuk saat ini regulasi itu sendiri ngelihat daripada perkembangan dan fungsional dari teknologi, juga kebutuhan masyarakat dunia. Artinya regulasi yang terbarukan ini kita belum mendapatkan secara detail regulasinya seperti apa. Namun ketika saya coba cek recheck ya, perkembangan ini tidak serta-merta sesuai dengan patokan regulasi yang lama. Mungkin saja ini terjadi ada regulasi baru. Jadi makanya di video saya sebelumnya saya ceritakan bahwa Pi Network ini kan mainnet ketika pun memang nanti ketemu minimum KYC misalkan dari 50 juta. Oke, bisa misalkan gini lah, Anda boleh, ini regulasi dunia misalkan, Anda boleh melakukan mainnet kalau KYC sudah memenuhi minimal, misal contoh 50% atau 60%, misal seperti itu. Ini contoh aja, bukan sebuah kepastian ya. Ilustrasi teman-teman. Nah, itu nggak ada di regulasi sebelumnya, di regulasi zaman dulu itu di historinya belum ada, tapi itu ada misal ditambahkan karena ngelihat perkembangan semakin mengkhawatirkan, baik itu perekonomian dan sebagainya, bisa saja tanpa sepengetahuan kita di sana membuat regulasi bahwa ya sudah, oke, kita buka silakan mainnet tidak sampai 50%, tapi posisi 40% sudah on track untuk mainnetnya, nanti sisanya yang penting sambil berjalan. Bisa saja, kita nggak tahu seperti itu. Nah, jadi teman-teman, tidak untuk menghilangkan pesimis ya, artinya bukan tidak untuk menghilangkan pesimis. Jadi hilangkan pesimisnya, kita tetap optimis dalam artinya karena kita bukan decision makernya, tapi ya mereka itulah ya
mereka itulah yang membuat decision maker seperti apa dan bagaimana, kita tidak mendapatkan info sedetail itu. Nah, tetapi kita bisa saja kalau memang ini akan terjadi, ini kan baru praduga, kita juga nggak ada yang tahu mainnet kapan, namun informasi banyak digadang-gadangkan tanggal 25, tapi kan itu baru informasi, teman-teman. Sebuah kepastian itu bisa dikatakan oke setelah memang terjadi, yaitu memang hukumnya kehidupan kan gitu. Nah, jadi oke lah kita tidak memperkarakan masalah urusan tanggal, tapi setidaknya ini adalah tanda-tanda bahwa real adanya ini project, nggak usah dikhawatirkan lagi, nggak usah dijadikan beban lagi, jalani, nikmati prosesnya, bahwa kita sebentar lagi mainnet, entah tanggal berapa kita nggak usah pikirin, value-nya berapa nggak usah dipikirin juga, toh kita gratisan. Kita diberi koin gratis dengan cara menambang seperti ini, value berapapun syukuri, itu yang penting gitu ya teman-teman. Jadi ini sharing aja ya, saya mohon maaf ya, ini sharing aja, artinya kita nggak usah membebankan pikiran kita, sayang energi ya, kita seperti biasa saja, kita melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, lanjut aja. Nah, seperti ini teman-teman, ini dari akun Pi Network. Pi Network bukan asli tapi ya, bukan resminya. Kepala dari 6 organisasi ekonomi internasional. Jadi ada 6 organisasi ya, tingkat internasional, bukan tingkat hanya lokal satu negara saja, tetapi tingkat internasional. Ini mengkoordinasikan mata uang dunia yang super berdaulat berkumpul di Huangshan, memberikan sinyal yang kuat Pi Network. Jadi 6 organisasi ya, kepalanya itu kumpul menceritakan bagaimana ini untuk mengukuhkan atau mensahkan satu mata uang dunia yang betul-betul super berdaulat. Artinya mungkin nanti jadi mata uang itu sendiri di seluruh negara value-nya sama, fungsinya sama, kita pergi kemana saja nggak perlu ada exchange lagi, baik itu fiat ataupun kripto, tetapi cukup menggunakan satu koin ini. Tapi apakah itu Pi? Ya kita nggak tahu, kita tunggu saja ya gitu teman-teman. Jadi berdoa saja, mudah-mudahan baik adanya ya. Kita pengekor ya ikuti saja, nggak usah banyak berpikir yang aneh-aneh, kasihan otak kita terbebani dengan hal-hal yang sekiranya memang kita pun tidak mampu untuk mencapainya, karena decision makernya bukan kita. Ingat itu, decision makernya sama operational daripada project ini bukan kita. Kita ikuti saja, tetapi di sini modal kita adalah percaya bahwa ini real project, bukan fake project, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada lagi tambahan lagi utilitas luar biasa, Steam Pmall, anytime anywhere anyone in need katanya. Ini apa ini? Aplikasi apa ini ya? Delivery payment by. Ada mall lagi, momen serunya akan segera diumumkan. Apakah Anda ingin mall ini mencapai konsensus GCP 314? Ini ada mall lagi. Mall artinya mungkin di sini produknya banyak ya, namanya Steam Pmall. Wih, luar biasa teman-teman ya. Nambah lagi terus. Luar biasa. Oke lah, kita lanjut. Ini dari VNetwork Dove ya. Mainnet disetel dengan sangat cepat. Nah kan, seperti yang tadi saya bilang di awal, regulasi baru kita enggak tahu. Ya, jadi kita jangan sok tahu regulasi di luaran sana, di belakang layar, tanpa sepengetahuan kita sebagai pengekor. Kita nggak tahu karena kita bukan decision maker. Apapun itu teorinya bahwa nggak mungkin bang mainnet, lawung KYC aja nggak nyampe sekian persen, misalkan contoh. Lawung pionir banyak yang belum migrasi koinnya, terus apalagi problemnya itu kemarin ya, ada beberapa KYC sama apa kemarin. Artinya utilitas katanya ekosistem belum sempurna dan lain sebagainya. Ya itu kan teori kita yang memandang sebagai pengekor ya, penambang, pionir ya. Tetapi apakah decision makernya Anda? Apakah operation daripada project ini Anda? Kan bukan. Kita bukan tim utamanya, kita bukan pengambil keputusan intinya, yaitu mereka ada di belakang kita regulasi. Apakah kita yang mengurus perizinannya pula? Nah, kita kan enggak. Artinya biarkan, percayakan kepada para ahlinya yang mengurus. Kita simple, kita tinggal tunggu, percayakan kepada mereka dan menikmati hasilnya nanti. Itu saja sebetulnya, simple, nggak usah dibebankan gitu loh. Jadi
Yang pasti adalah harus kita temukan kepastiannya itu adalah bahwa ini real project, ya, bukan fake project. Gitu. Saya tekankan sekali lagi, saya yakin betul ya, saya pribadi bahwa Pi Network ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini akan menjadi bom waktu untuk perbaikan ekonomi global. Ya, itu kalau untuk saya pribadi ya. Ini kan sharing teman-teman. Kalau teman-teman berbeda pikiran, ya bebas, nyantai aja mau seperti apapun. Tapi kalau saya pribadi, mainnet bulan ini iya senang. Mau diundur sebulan lagi, 2 bulan lagi, iya juga oke, nggak masalah kan. Artinya ya lagi-lagi ya tadi saya bilang, saya nggak mampu apa-apa, saya hanya mengikuti dan memberikan informasi ini pun melalui media YouTube ini ya. Apa yang saya dapat barangkali teman-teman ada yang belum tahu, makanya saya sampaikan gitu ya. Ya sambil sharing gitu lah teman-teman ya. Jadi saya juga dapat wawasan dari teman-teman komentar bagaimana dan seperti apa, itu yang saya gali lagi ya. Oke, selanjutnya ini dari P Moonbird ya. Suatu hari nanti Anda akan dapat menggunakan Pi Anda untuk memesan penerbangan Anda. Bisnis nyata akan menjadi kekuatan pendorong ekonomi Pi. Ini adalah salah satu bisnis yang menunggu Pi Network Open Mainnet. Betul ya. Jadi saya pribadi melihat bahwa kita mau pergi kemana, mau terbang kemana, mau menggunakan kendaraan apa, kita mau belanja online apapun ya, kita hanya menggunakan satu mata uang ya ini. Maksudnya bukan mata uang ya, satu pembayaran menggunakan Pi coin ini, bisa seperti itu ya. Saya melihat seperti itu sih. Nah, tapi untuk teknis dengan perkembangan teknologi ini ya yang diterapkan ke seluruh masyarakat dunia ini kan perlu waktu. Ketika pun memang ya open mainnet itu bisa kapan saja. Ya Nicholas kan pernah bilang, secara teknikal kami sudah siap. Di interviewnya bilang seperti itu, secara teknikal kami sudah siap. Artinya apa yang belum dan perizinan juga dia bilang, Nicholas bilang perizinan sudah oke semua, nggak ada masalah lagi. Perizinan peluncuran dan lain sebagainya untuk market segala macam sudah clear semua. Yang ditunggu apa? Yang ditunggu adalah kesetabilan untuk target jangka panjang, karena sebuah proyek untuk para ahli tidak bisa serta-merta asal gerabak gerubuk. Yang gerabak gerubuk gitu ya kita nggak sabar, pengen segera dapat uang, pengen dapat ya secara gratisan kan gitu. Jadi ya kita yang harus memahami gitu loh, kita yang harus manut sama mereka, bukan mereka yang dipaksakan untuk sesegera mungkin, nggak begitu ya. Tapi kapanpun itu kita tunggu saja ya. Ya kita kan semua berharap secepatnya itu manusiawi, wajar. Tetapi ketika memang mundur, ini yang jadi penyakit banyakan orang. Akhirnya menghujat lah, inilah itu segala macam, tidak ada rasa syukurnya. Padahal ini proyek betul-betul bahan tepat untuk ditunggu. Jadi ya yang menghujat itu akan malu sendiri nanti pada waktunya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan dari P Jurnalis. Ini katanya melihat Steam Pmall, manajer mall menjawab. Nah, Steam Pmall ini yang tadi, yang baru itu, yang awal ya. Jadi ini platform baru. Manajer mall menjawab saya, mall mereka akan mengumumkan berita pembukaan pada saat yang sama. Para perintis memutuskan GCP. Mall akan menggunakan barter konsensus GCP. GCP akan menang. Nah, jadi ada beberapa pendiri mall ya, pengusaha-pengusaha besar di Cina itu memang optimis betul dan yakin betul GCP akan menang, seperti itu. Makanya ada keputusan kemarin yang mengatakan di Cina katanya konsensus terakhir, keputusan terbaru adalah 1 juta. Itu entah hoax atau tidak, tetapi nyampe informasi ke saya, ke kita ya semua, mungkin teman-teman juga pernah mendengar 1 juta itu. Tapi ingat, saya ada prinsipnya gini, ada satu hukum Pareto, di mana hukum Pareto itu adalah sama halnya hukum probabilitas. Semakin tinggi itu melesetnya nggak jauh, semakin tinggi target maka melesetnya nggak terlalu jauh, dam ke bawah. Nah, ketika contoh misalkan kita sama-sama membuat event, kita butuh sponsor, kita mengajukan proposal, butuh real dananya 15 juta, di proposal kita tembak 45 juta untuk mencapai di 15 juta. Nah, teori seperti itu saya pikir apakah itu trik mereka agar sampai di 314.000 itu ya mereka up dulu sampai 1 juta. Mungkin bisa jadi, kita nggak tahu. Gitu loh, itu hanya kan praduga. Tetapi maksudnya apapun informasi kita hindari daripada nyinyir,
hindari bagi pionir nih yang setia menunggu ya, bagi bukan pionir ya wajar nyinyir, nggak masalah. Nah bagi kita yang berpikir baik-baik saja, sehat-sehat saja pikirannya, ya hindari rasa tidak sesuai idealisme kita, harapan kita misalkan sesegera mungkin ketika pun memang ada pengunduran, baik itu sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Nah ini yang harus kita mental siapkan, artinya toh ini udah pasti real terjadi ya, nggak usah juga kita berubah menjadi penghujat dan sebagainya. Itu yang bikin keruh gitu loh, keruh dunia informasi digital itu, banyak yang bla 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 akhirnya nggak jelas ya gitu teman-teman. Jadi santai aja, dibawa relate aja, yang pasti ini akan ini selesai titik, nggak tawar menawar kan gitu ya. Oke. Ini ada pepatah Cina teman-teman, ada kata pertikaian yang tersembunyi dalam kesunyian katanya, ada kata urgensi yang tersembunyi di tengahnya. Tenanglah saat Anda bertarung dan tenanglah saat Anda sedang terburu-buru. Stabilitas bukan hanya keadaan tetapi juga pola. Sudahkah Anda menyadarinya? Ya, jadi ketika kita rusuh, gerusak-gerusuk, tapi batin kita itu ada dalam sebuah ketenangan. Ini yang luar biasa. Ya, ketika memang kita ngebut tetapi jiwa kita, hati kita itu stabil, tenangnya konstan seperti itu. Jadi artinya kita calm down aja. Yang penting kita optimis, setinggi apapun kita optimis, kita terapkan nggak masalah. Kita optimis, ini yakin karena berbagai data ya, fakta, data, analisa itu sudah mendukung semua. Ya terlebih dengan utilitas yang ada, informasi semua, apalagi yang kurang gitu loh, sudah mendukung semua. Makanya ketika ini nggak terjadi kan nggak mungkin, malah itu yang nggak jadi masuk akal. Nah dengan seoptimisnya itu tapi hati kita tetap calm down, santai, itu maksudnya ya. Oke kita lanjut, ini dari Wang Li lagi ya. Pengumuman resmi open minded dapat datang kapan saja, tidak sabar untuk mendengarnya dari Pikor Team. Sama, semua juga tidak munafik, semua masyarakat dunia itu menunggu, termasuk Core Team sendiri mungkin bahwasanya mereka juga ingin sama-sama menikmati, karena Pikor Team itu punya sekian persen dari aset yang ada ya. Artinya bukan hanya kita, tetapi di sini kita tidak bisa, kan saya bilang di video sebelumnya, saya juga selalu coba mengajak teman-teman tidak untuk saling menyalahkan, hindari itu tidak baik dan tidak bagus ya. Artinya kita mengajari anak kita hal-hal yang baik, masa kita sendiri membiasakan berpikir negatif. Artinya kita tunggu saja, ketika ini data fakta sudah jelas real project, ya sudah kita tinggal tunggu mainnet, nggak usah berkata yang aneh-aneh di medsos dan segala macam ya. Artinya kita cukup berdoa semoga Core Team dilancarkan, selesai. Oke kita lanjut. Nah ini teman-teman, ini luar biasa teman-teman. Ini ada lagi Simpson ya, sambungan dari tadi. Ini Simpson luar biasa. Ini dia menulis di papan tulis ada like I own the Pi, paling bawah. Aku like seperti aku memiliki Pi katanya gitu. Nah ini seperti aku memiliki tempat, seperti aku memiliki lingkungan yang sekitar ya, banyak lah. Artinya di bawah kok ada Pi. Ini luar biasa. Ada videonya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Levi's 20th Century Fox, Season 10, Episode 5. In the episode When You Dish Upon a Star from 1990. Artinya apa? Dari berbagai sisi, berbagai sudut pandang, baik itu dari segi analisa sebelum Pi Network ini lahir, ini adalah sebuah analisa ya, sebuah prediksi yang kemampuan manusia ya di muka bumi ini mungkin bisa melihat apa yang akan terjadi, dituangkan dalam sebuah kartun, bisa jadi. Dari berbagai sisi pun ini banyak yang mengarah kepada Pi Network. Ya, semua lini bahkan. Jadi baik itu politik, ekonomi dan lain-lain itu arahnya ke situ semua. Jadi kita sendiri ya nggak usah lah. Artinya berpikir yang aneh-aneh, kita tinggal menunggu selesai. Tenang aja gitu ya. Oke lah, kita lanjut saja teman-teman. Ini informasi dari Pioneers Fi. Di sini katanya sekarang Core Team ada dua poin penting untuk open mind itu adalah membangun utilitas dan depth, kemudian complete KYC ya. Mengkomplit KYC ini seperti yang tadi saya bilang, regulasi terbaru kan kita nggak tahu. Yang pasti teman-teman mampu bertahan mentalnya untuk
teman-teman yang di belakang nanti kebagiannya. Misal ini ya, misal ada yang KYC-nya setelah open mainnet, ya nggak masalah. Nah ini yang harus kekuatan mental kita, ikhlas kita, bahwa tidak semua mungkin bisa sebelum mainnet clear 100%. Mungkin kalau prediksi saya seperti itu gitu. Tapi ya tanpa mengurangi rasa ingin kebersamaan, ya mau gimana lagi, karena kan lagi-lagi bukan kita decision makernya gitu ya. Jadi intinya semua pasti terkewasi, namun masalah waktu saja. Ada yang mungkin pra atau pasca, kita nggak tahu, kita lihat aja nanti perkembangannya. Oke, kita lanjut. Ini informasi dari grup ya, teman-teman menginformasikan bahwa Besar telah disetujui secara hukum untuk listing dari jaringan utama. Nah ini yang menginformasikan tanggal 25 teman-teman. Itu banyak banget beredar di tanggal 25, dan saya di sini posisi pikiran saya adalah blank. Artinya blank itu saya tidak bisa ada hasrat dan curiga, bukan curiga tapi lebih kepada analisa tepat tanggal 25 atau tidak. Itu saya masih belum bisa menerka dari informasi-informasi kumpulan yang saya dapat. Jadi ya udah, saya ambil kesimpulan, saya tunggu aja lah 25 jadi, syukur enggak ya udah itu kan. Kalau misalkan enggak, artinya mungkin tanggal 28. Awalnya dulu saya memprediksi kalau nggak 25, 28 dulu. Nah tapi ya seiring perkembangannya waktu ini, saya coba pahami, pelajarin, ya kita lihat aja lah intinya. Apakah mungkin sebelum tanggal 25? Bisa jadi, kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi bisa kapan saja, bisa sebelum tanggal 25, bisa nanti tanggal 28, bisa tanggal 30, bisa 21 sebelumnya, bisa juga mungkin besok lusa, kita nggak tahu ya. Oke gitu aja teman-teman. Kemudian dari Moonbird, dari P Moonbird lagi, Direktur Komunitas Tim Inti Pi Network Swap Fadel menanggapi Pionir katanya. Suaru Fadel ini ada nanti. Komunitas Pi Network dipersilakan untuk berhubungan dengan perusahaan seperti Amazon dan melalui media sosial atau lainnya untuk melihat koin Pi sebagai untuk pembayaran. Nah ini saya dapat informasi beberapa tentang Twitter dan Amazon ya. Twitter informasinya memang arahnya ke Pi Network, Amazon juga, tetapi itu saya tidak dicerna mentah-mentah, dimakan mentah-mentah. Tapi ini adalah baru informasi saja, karena memang faktanya itu belum. Faktanya bahwa Twitter ya, Twitter itu lebih dominan mengedepankan Dogecoin ya. Pi Network belum. Karena di pidato atau interview dari core team dari Nicholas kemarin kan mengatakan bahwa justru dengan adanya Twitter mengadopsi Dogecoin itu adalah sebuah platform medsos yang saingannya Pi Network. Nah bahasa saingan itu kan berarti lawan ya, bukan persamaan. Nah makanya kita nggak tahu nih, kita lihat aja nanti, karena saya lebih cenderung memegang omongan Nicholas ya. Jadi saya coba pegang itu aja, saya nggak terlalu kesana kemari, yang lain hanya tambahan informasi saja. Tapi apa yang dikatakan satu kata atau dua kata Nicholas itu terlalu luas, walaupun dia mengatakan satu kalimat, tapi saya jabarkan, saya cari-cari, dan memang ternyata jauh luas jabarannya seperti itu. Jadi ya next lah kalau masalah urusan Amazon sama Twitter ya, kita lihat by time aja, dengan waktu aja teman-teman. Tapi memang ini P Moonbird ini menginformasikan bahwa, nah ini dia teman-teman, nah ini adalah direktur daripada Core Team News katanya ya, dari P Core Team, dimana ini juga waktu di hackathon ya, hackathon di Harvard University, dia kan ikut juga jaga stand waktu itu, dan dia memberikan ini juga informasi tentang Pi Network juga di forum seperti itu. Nah dia mengatakan seperti ini, Pi Communication also welcome to reach out to these companies via social media and otherwise consider fee as a form of payment. Jadi ini katanya silakan mengunjungi platform komersial yang besar, artinya di sini tapi tidak disebutkan Amazon juga gitu ya. Tapi ya coba teman-teman silakan dicek aja, barangkali ada. Kalau ada ya silakan informasikan ke yang lain ya gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini yang terakhir teman-teman ya. Saat hitungan mundur 6 bulan untuk KYC dimulai, kita semua akan diberitahu kapan open mainnet akan dimulai. Artinya 6 bulan yang saya ingat adalah terhitung dari mulai Juni
ya untuk pengurusan atau optimalisasi KYC itu dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, 6 bulan sampai November. Nah, mungkin 6 bulan itu November itu belum pas karena ketika Juni itu mulainya pertengahan atau akhir kalau nggak salah waktu itu ya. Artinya Desember ini kan dikejar untuk mencapai target 6 bulan KYC. Nah, ini salah satu yang kita pahami juga. Apakah betul akan terjadi di bulan ini kita nggak tahu, karena ada beberapa informasi terakhir moderator bilang siapa namanya moderator itu, mungkin teman-teman di grup sering baca ya, ada pernah nemu ya bahwa 25 itu hoax. Katanya begitu, tanggal 25 mainnet itu hoax. Nah, dari dulu itu moderator pun sama ya. Moderator pun manusia sama. Artinya ada yang menghoakan, ada yang mendukung. Sama dengan Pionir, kubu yang mendiskreditkan, ada yang kubu betul-betul mendukung semangatnya gitu. Jadi tetap walaupun sama-sama Pionir atau sama-sama moderator pasti banyak perbedaan. Itulah estetika daripada project ini teman-teman. Ya. Jadi kalau untuk saya pribadi dan teman-teman subscriber saya channel ini, terima kasih sudah mampir ya. Saya harap apalagi yang sudah ada di grup ya, kita sambil ngopi saja ya. Jangan salah, kopi juga sehat buat mompa jantung, iya nggak? Nah, yang penting jangan over. Oke, ya gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ini adalah hanya salah satu bentuk sharing kita saja, berbagi informasi. Tidak pun ini penting, tidak pun ini berguna, abaikan saja. Cukup seperti itu. Oke teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.